Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat investor, kita berjumpa lagi dengan channel Ngaji Saham Syariah, sebuah channel tempat belajar bersama tentang saham syariah mulai dari nol. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendengar istilah trading forex. Banyak juga sales yang menawarkan langsung atau lewat iklan dengan janji-janji manis, keuntungan besar yang bisa didapat dengan cepat. Bahkan diiming-imingi dengan kata-kata, sudah ada fatwa halal dari MUI. Agar tidak tertipu, mari kita kenali apa itu trading forex. Kemudian, apakah benar trading forex itu halal bagi yang muslim atau sesuai fatwa MUI? Jawabannya ada pada video berikut ini. Simak terus videonya sampai selesai. Sahabat sekalian, sebelum lanjut ke pembahasan lebih detail, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini, agar sahabat sekalian tidak ketinggalan informasi tentang saham syariah yang akan diupdate terus. Disclaimer on, video ini hanya pembelajaran umum ya, bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham tertentu. Sehingga segala resiko itu menjadi tanggung jawab teman-teman sendiri ya. Apakah itu forex? Teman-teman sekalian, sebelum mengulik bagaimana fatwa MUI tentang hukum trading forex, mari kita kenali dulu apa itu forex. Pengertian trading forex gampangnya adalah sebuah transaksi pertukaran mata uang asing. Forex sendiri adalah kependekan dari foreign exchange. Dulu sebelum adanya transaksi forex, seluruh transaksi internasional di semua penjuru dunia menggunakan harga emas internasional sebagai acuan. Baru tahun 1970 kira-kira, mata uang dolar Amerika Serikat dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang dapat diterima di seluruh dunia. Terjadinya transaksi forex disebabkan adanya kebutuhan akan mata uang asing, misalnya untuk proses ekspor-impor, perjalanan umroh dan haji, keperluan bisnis, keperluan pemerintah, dan lain-lain. Tapi akhir-akhir ini, fungsi trading atau jual beli untuk mencari keuntungan dari fluktuasi harga forex justru sangat menonjol. Dan perdagangan forex ini jauh lebih besar dari perdagangan saham, serta berlangsung 24 jam di seluruh dunia. Kenapa harga forex sangat fluktuatif? Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme supply dan demand yang sangat besar. Apalagi setelah semakin banyaknya para trader melakukan transaksi dalam waktu yang singkat. Bagaimana mekanisme pasar forex? Untuk melakukan transaksi forex dilakukan dengan memasangkan dua mata uang, misalnya Euro strip miring USD sama dengan 1,3720. Itu artinya Euro sebagai mata uang dasar dan US dollar sebagai mata uang kutipan. Notasi ini artinya dengan 1 Euro kita bisa mendapatkan 1,3720 US dollar. Trading forex dilakukan melalui perantara atau broker yang akan mencarikan penjual atau pembeli yang sesuai dengan pesanan trader. Tidak seperti perdagangan saham yang ada lembaga sentralnya seperti BEI di Indonesia ya, Bursa Efek Indonesia, atau New York Stock Exchange di Amerika. Pada trading forex ini tidak ada lembaga sentralnya. Nah, karena trading forex ini sangat terbuka, maka trader harus hati-hati memilih broker yang benar-benar terregulasi di badan resmi. Untuk Indonesia harus terdaftar di Bapepti. Untuk Amerika ada NFA dan CFTC dan FCA ya untuk UK dan banyak negara lainnya. Sekarang mari kita cermati apa yang ada di Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI ya.
Jika ditanyakan apakah trading forex sudah ada fatwa MUI-nya? Jawabannya ya betul sudah ada. Tapi apakah isinya menghalalkan seluruh transaksi forex? Ini yang harus kita telaah lebih dalam isi fatwa tersebut. Nah inilah lembaran fatwa ya Dewan Syariah Nasional nomor 28 strip miring DSN MUI strip miring 3 strip miring 2002. Jadi dikeluarkan di tahun 2002 ya. Tentang jual beli mata uang atau disebut al-shorf. Nah, di sini dalam bagian fatwa ini ada menimbang ya seperti biasa. Ini barangkali tidak perlu disampaikan, tinggal dibaca ya. Kemudian ini yang mengingat ya. Mengingat ini ada beberapa hal biasanya menggunakan firman Allah dalam Quran, kemudian ada hadis gitu ya. Nah, ini salah satunya yang mengingat nomor 1 itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Kemudian nomor 2 tentang hadis Nabi riwayat Al-Baihaqi ya. Ini intinya adalah tentang bahwa di dalam jual beli itu harus ada kerelaan. Jadi tidak ada unsur paksa memaksa. Ini yang esensi dari hadis atau menimbang nomor 2 yaitu hadis yang diriwayatkan dari Al-Baihaqi ya, dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketiga adalah hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi ya, dan seterusnya. Itu intinya adalah bahwa Islam itu sangat menekankan harus secara tunai ya, harus secara tunai. Jadi transaksinya harus tunai. Ini untuk mengurangi resiko bermasalah di pembayarannya. Kalau ternyata misalnya tidak tunai, kemudian di kemudian hari tidak bayar gitu kan. Nah ini kan bermasalah. Itu menghindari seperti itu sehingga dalam Islam itu sangat ditekankan tentang kepastiannya, yaitu harus tunai. Kemudian di hadis berikutnya sama nih tentang tunai juga aja. Jual beli emas itu dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai. Nah ini juga sama ya. Jadi memang sangat dipentingkan di dalam Islam itu tentang tunai. Nah yang berikutnya juga hadis nomor 5 ya, riwayat Muslim ya. Ini sama juga ini. Ini menekankan tentang ini harus tunai. Ini bisa dibaca sendiri ya. Mengingat waktu biar tidak terlalu panjang videonya. Kemudian ini juga mengenai hadis nomor 6 juga ini juga sama ini. Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang atau tidak tunai. Jadi memang benar-benar ditekankan. Jadi Islam itu sangat mementingkan kepastiannya ya. Kemudian ada nomor 7 ya, hadis nomor 7 sebagai salah satu pijakan itu adalah perjanjian ini boleh dilakukan. Jadi artinya dengan dasar perjanjian itu boleh dilakukan. Asal perjanjian sesuatu yang benar ya, bukan yang perjanjian yang haram gitu ya. Kemudian juga ada ijma ya. Ijma ini sebagai pijakan juga ya. Kemudian juga ada memperhatikan, ini tidak terlalu penting. Nah, inilah yang keputusan fatwa yang sebenarnya itu tentang memutuskan dan menetapkan fatwa tentang jual beli mata uang. Yang pertama adalah, nah ini ketentuan umumnya. Jadi ketentuan umumnya ya, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Jadi ini sangat penting, tidak boleh untuk spekulasi atau untung-untungan ya. Kemudian ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan. Jadi ada keperluannya gitu. Tidak hanya untuk jual beli mata uang saja, tetapi memang ada keperluannya untuk apa gitu. Misalnya untuk bisnis gitu ya, untuk proses ekspor impor dan sebagainya. Atau untuk perjalanan misalnya seperti haji, umroh dan sebagainya. Kemudian apabila yang C ya, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dan secara tunai. Nah, kembali lagi ditekankan di sini bahwa ini harus tunai, gitu ya.
Kemudian apabila berlainan jenis, ya, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs. Jadi misalnya karena mata uangnya berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs ya yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Nah, kembali lagi ini harus dilakukan secara tunai. Jadi kursnya itu tidak bisa menyandarkan kurs yang akan datang dan sebagainya, tapi harus kurs pada saat transaksi dilakukan. Nah, ini ketentuan umumnya. Kemudian yang kedua ya dari fatwa itu adalah jenis-jenis transaksi valuta asing. Jadi di dalam transaksi itu yang pertama adalah transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing atau falas untuk penyerahan pada saat itu atau over the counter, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Nah, ini hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai. Jadi kalaupun telat 2 hari itu masih dianggap tunai lah, karena ada sesuatu misal yang memang mengharuskan misal administrasi dan sebagainya ya. Jadi ini yang transaksi spot ini transaksi yang memang tunai gitu, dianggap tunai, dan inilah yang biasa dilakukan di money changer dan sebagainya. Kemudian transaksi forward ya, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram. Nah, ini hukumnya haram ya, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan atau mu'adah dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Padahal pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari ya. Artinya memang ini harganya tidak pasti ya, sehingga kan harganya yang ditentukan sekarang tapi sebenarnya penyerahannya yang akan datang. Nah, ini yang menyebabkan ini jadi haram. Tapi di situ ada catatan ya, kalau ada forward agreement ini bisa dilakukan karena misalnya mungkin tidak bisa dihindari gitu kan dalam perdagangan internasional misalnya. Kemudian transaksi swap ya, yaitu transaksi pembelian atau penjualan falas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan falas yang sama dengan harga forward. Nah, ini juga hukumnya haram karena mengandung unsur maisir, spekulasi. Jadi ada spekulasi gitu ya dengan adanya transaksi swap ini gitu ya. Kemudian transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dan dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Ini hukumnya haram juga karena mengandung unsur maisir atau spekulasi ya. Saya akan mengambil contoh bagaimana ya yang awalnya tujuan dari transaksi option itu sebagai hedging atau lindung nilai ya, berkembang menjadi ajang spekulasi. Option itu suatu kontrak untuk jangka waktu tertentu yang memberikan hak kepada pembeli option atau holder ya, biasa disebut holder, untuk membeli. Misalnya ini pada call option ya, ada 2 ya, ada call option, ada put option biasanya. Nah, kemudian atau menjual pada put option sejumlah underlying instrumen, misalnya mata uang asing gitu ya di sini. Pada suatu harga tertentu atau biasanya disebut strike rate. Untuk membeli option ini biasanya harus membayar premi dengan harga tertentu ya, tergantung strike rate-nya gitu ya. Sehingga perusahaan misalnya yang membutuhkan mata uang asing untuk mengimpor bahan baku produk tertentu yang tidak ingin ada lonjakan harga, jadi tidak ingin dia tuh adanya lonjakan harga bahan baku yang diakibatkan kenaikan kurs. Nah, ini bisa dengan membeli option contract ya, sehingga punya hak untuk membeli mata uang asing tersebut dengan rate tertentu yang sudah ditentukan gitu ya. Sehingga walaupun kurs mengalami kenaikan yang sangat tinggi, perusahaan tersebut tetap bisa membeli mata uang tersebut ya dengan harga di bawahnya. Jadi tidak terdampak dengan kenaikan kurs. Ini tujuan awalnya sebenarnya. Tujuan awalnya sih sebenarnya bagus. Jadi biar perusahaan itu dalam kurun waktu tertentu ya bisa mendapat jaminan harga gitu ya yang tetap, sehingga tidak terjadi fluktuasi yang
terlalu signifikan. Namun pada perkembangan selanjutnya ini dijadikan ajang spekulasi. Walaupun tidak ada kebutuhan mata uang asing ya, spekulan itu membeli option call misalnya dengan strike harga 70 gitu ya. Ini contoh saja ini harganya. Dengan harapan kursnya akan naik sehingga pada saat harga naik jadi 100, dia bisa membeli dengan harga 70. Sehingga untung 30 dikurangi biaya premi. Jadi begitu gitu ya. Tapi sebaliknya kalau ternyata harga turun, dia rugi biaya premi. Sebaliknya untuk option put, spekulan berharap harga kurs turun, dia malah berharap turun gitu ya. Karena dia bisa menjual dengan harga lebih tinggi. Dengan demikian, pada akhirnya memang transaksi option menjadi ajang spekulasi, bukan lagi karena kebutuhan untuk hedging atau lindung nilai. Hal ini terjadi juga untuk transaksi lainnya ya. Sehingga sangat tepat kalau MUI mensyaratkan kehalalan forex itu harus ada keperluannya terhadap mata uang tersebut, misalnya untuk keperluan perdagangan ekspor impor, bisnis, perjalanan dinas dan sebagainya. Jadi teman-teman, di antara 4 ya jenis transaksi di forex itu ternyata cuma 1 yang dibolehkan, yaitu yang transaksi spot gitu ya. Nah, setelah mencermati fatwa lengkap ya DSN MUI, maka kita sudah bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Dari 4 jenis transaksi forex yang dibahas di fatwa tersebut, yang dibolehkan melalui fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 28 strip miring DSN strip MUI strip miring 3/2002 adalah hanya 1 jenis transaksi, yaitu transaksi spot, karena memenuhi 4 kriteria kehalalan atau dibolehkannya gitu ya. Yaitu 4 kriteria tersebut: 1, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan, kemudian ada kebutuhan transaksi, kemudian nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi, jadi dilakukan pada saat transaksi ya nilai kursnya, kemudian transaksi dilakukan secara tunai ya. Paling lambat 2 hari di situ. Sehingga berdasarkan fatwa DSN MUI ini, transaksi yang benar-benar dibolehkan hanya transaksi seperti yang terjadi di money changer, karena adanya kebutuhan mata uang asing untuk perjalanan ke luar negeri, ya, misalnya umroh, haji, wisata, kebutuhan untuk transaksi bisnis, ekspor impor dan lain-lain. Memang ada pengecualian untuk transaksi forward untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari dan dilakukan dengan forward agreement, ya, biasanya digunakan oleh perusahaan ya, untuk menjamin harga biar tetap tidak dipengaruhi fluktuasi harga, sehingga menghindarkan dari kerugian karena kurs atau sering juga disebut dengan hedging ya atau lindung nilai. Nah, ini yang masih dibolehkan, ada catatan ya. Dengan demikian, apakah trading forex online yang dilakukan di broker berjangka itu bisa memenuhi keempat kriteria kehalalan DSN MUI tersebut? Nah, ini kita bisa menanyakan sebenarnya kepada diri kita sendiri dan akan mendapatkan jawaban yang paling jujur tuh dari hati yang paling dalam ya. Misalnya pertanyaannya adalah 1, apakah kita bertransaksinya itu tersebut untuk spekulasi? Saya kira jawabannya ya itu. Nah, ini masih berhubungan dengan pertanyaan nomor 2. Apakah ada kebutuhan valuta asing pada saat kita bertransaksi? Saya kira jawabannya kita tidak butuh valuta asing gitu kan. Sebenarnya hanya untuk spekulasi kan. Pertanyaan nomor 3, apakah nilai tukar yang digunakan untuk transaksi itu terjadi pada saat transaksi? Nah, jawabannya tergantung jenis transaksinya sih. Untuk spot iya, untuk forward, swap, kemudian option, jawabannya saya kira tidak itu. Apakah transaksi dilakukan secara tunai? Ini juga tergantung jenis transaksinya ya. Untuk transaksi spot iya, tapi untuk transaksi forward, swap, kemudian option, saya kira jawabannya tidak, karena itu ada jangka waktu biasanya. Dengan demikian sebenarnya melalui pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 saja,
Jika jawabannya ada unsur spekulasi dan tidak ada kebutuhan valuta asing, maka mengacu kepada fatwa DSN MUI, trading forex online, ya, dengan segala hormat dan kerendahan hati saya nyatakan bahwa memang ini termasuk haram, ya, termasuk haram kalau berdasarkan fatwa MUI tersebut. Kami hanya menyajikan informasi. Jika teman-teman memiliki pandangan berbeda dengan hujah yang kuat, kami tetap menghormati, ya. Keputusan dengan segala risikonya ada di tangan Anda. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sahabat investor, selamat berinvestasi. Tonton terus video lainnya tentang investasi yang halal dan menguntungkan hanya di channel Ngaji Saham Syariah. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel Ngaji Saham Syariah ini. Sahabat investor, hidup harus tetap seimbang. Karena itu tetap rileks, bahagia, bermanfaat bagi sesama, dan terus berusaha menggapai sukses dunia akhirat. Manjada wajada. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.